Geger se-Asia, peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit bagaikan roket menembus langit. Namun pelatih Timnas Malaysia Peter Ceklamovski malah santai seperti di pantai. Sikap dingin sang nahkoda negeri jiran ini picu ledakan emosi publik Nusantara. Netizen bertanya-tanya, apakah ini keangkuhan, strategi perang psikologis, atau isyarat badai yang akan menghantam sepak bola ASEAN? Sejarah tercipta, Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes resmi melambung jadi bek termahal sepanjang masa Sassuolo. Transfer sensasional ini langsung mengguncang Serie A dan menyeret nama raksasa Juventus ke pusaran isu panas. Publik bertanya-tanya, apakah sang kapten akan jadi tembok baja tak tertembus atau kuda Troya yang diam-diam membawa misi rahasia? Bongkar kisah mistis lapangan hijau. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mengaku dibuat merinding sampai bulu kuduk berdiri oleh aksi pemain Belanda misterius ini. Bukan sekadar teknik biasa, tapi sentuhan ajaib yang seolah menghipnotis penonton dan membuat lawan tak berkutik. Publik pun penasaran, siapa sosok yang mengguncang hati sang asisten? Geger dunia sepak bola. Justin Hubner secara mengejutkan bawa-bawa nama Timnas Indonesia saat bicara di Belanda. PD setengah mati bak singa lapar yang siap menerkam. Ia yakin akan bersinar terang di Fortuna Sittard, layaknya meteor yang membelah langit malam. Membuat publik bertanya-tanya, seberapa besar peran Garuda di dada dalam ambisi gilanya ini? Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Geger se-Asia, peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit bagaikan roket menembus langit. Namun pelatih Timnas Malaysia Peter Ceklamovski malah santai seperti di pantai. Sikap dingin sang nahkoda negeri jiran ini picu ledakan emosi publik Nusantara. Netizen bertanya-tanya, apakah ini keangkuhan, strategi perang psikologis, atau isyarat badai yang akan menghantam sepak bola ASEAN? Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, tidak peduli dengan ranking FIFA yang dimiliki skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia. Apakah itu pertanda pelatih asal Australia itu tidak peduli dengan ranking FIFA Timnas Indonesia yang melesat tajam? Saat FIFA mengumumkan ranking FIFA terbaru pada Juli 2025, Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama mengalami kenaikan posisi. Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 123 ke 118 dunia setelah menang 1-0 atas China di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Malaysia mengalami kenaikan posisi lebih gila lagi. Arif Aiman dan kawan-kawan naik 6 posisi dari peringkat 131 ke 125 dunia setelah bermain 1-1 dengan Cape Verde dan menang 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kalau kami terus menang, peringkat kami otomatis akan meningkat. Jadi saya tidak fokus kepada hal tersebut, ranking FIFA naik. Saya fokus pada bagaimana cara meningkatkan tim ini untuk melakukan sesuatu yang istimewa, kata Peter Ceklamovski. Okezone mengutip dari Bahrian, Sabtu 9/8/2025. Peter Ceklamovski tak mau publik sepak bola negeri jiran besar kepala setelah menang 3-0 atas Vietnam. Ia menilai kemenangan atas Vietnam hanya awalan. Tantangan yang akan kita hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan performa. Saya tidak mau orang-orang di negara ini terlalu bersemangat karena hanya menang atas Vietnam, tegas pelatih asal Australia ini. Malaysia awalnya ingin main di CAFA Nations Cup 2025, Piala AFF-nya Asia Tengah, pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Timnas Malaysia tergabung di grup B bersama tuan rumah Tajikistan, Iran, dan Afghanistan. Namun karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain efek tidak mendapatkan izin dari klub, Timnas Malaysia memilih mundur. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, dijadwalkan melakoni uji coba kontra Singapura dan Palestina sebagai gantinya pada September 2025. Laga melawan Singapura dan Palestina sebagai persiapan Timnas Malaysia sebelum kembali turun di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025, Timnas Malaysia akan menantang Laos. Sejarah tercipta, Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes resmi melambung jadi bek termahal sepanjang masa Sassuolo. Transfer sensasional ini langsung mengguncang Serie A dan menyeret nama raksasa Juventus ke pusaran isu panas.
Publik bertanya-tanya, apakah sang kapten akan jadi tembok baja tak tertembus atau kuda Troya yang diam-diam membawa misi rahasia? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes resmi menjadi bek termahal Sassuolo. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar Jay Itzes merupakan yang tertinggi ketimbang pemain belakang Sassuolo lainnya, yakni 7,5 juta euro atau sekira 142 miliar rupiah. Nominal itu di atas deretan pemain belakang Sassuolo lain. Sebut saja Tarik Muhamerovic yang memiliki harga pasar di angka 7 juta euro, Sebastian Walukiewicz yang memiliki harga pasar di angka 4,5 juta euro, Cash Odental dengan harga pasar di angka 2,8 juta euro, Ruan 2 juta euro, Filippo Romagna 800.000 euro, dan Kevin Miranda 5 juta euro. Untuk mendatangkan Jay Itzes dari Venezia, manajemen Sassuolo mengeluarkan 8 juta euro atau setara 151,5 miliar rupiah. Nominal ini juga menempatkan Jay Itzes sebagai pesepak bola termahal yang pernah dimiliki Indonesia. Sassuolo mengumumkan resmi merekrut pemain Jay Itzes dari Venezia dengan status transfer permanen, tulis Sassuolo dalam rilis yang mereka buat Sabtu 9/8/2025. Dalam perkenalannya, manajemen Sassuolo bangga karena pemain barunya ini pernah membobol gawang klub besar. Selama membela Venezia, Jay Itzes bermain 66 kali di Serie A dan Serie B. Ia mencatatkan gol pertamanya di Serie A tahun lalu melawan Juventus. Lantas, siapa sosok yang duduk di kursi pelatih Sassuolo? Per musim panas 2024, Nero Verdi ditangani pelatih 47 tahun, Fabio Grosso. Fabio Grosso berpengalaman membawa klub asuhannya juara Serie B, Frosinone. Bersama Frosinone, pelatih asal Italia ini membawa sang klub kampiun Serie B 2022-2023. Sayangnya ketika Frosinone tampil di Serie A 2023-2024, Fabio Grosso memilih meninggalkan jabatan pelatih klub tersebut. Sementara di musim 2024-2025, Fabio Grosso membawa Sassuolo juara Serie B. Karena itu, Sassuolo akan menjadi klub Serie A pertama yang dibesut Fabio Grosso. Satu yang pasti, Jay Itzes mendapatkan pengalaman berharga dilatih sosok yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia 2006. Fabio Grosso merupakan fullback kiri andalan saat timnas Italia juara Piala Dunia 2006. Ia menjadi penyebab Italia mendapatkan penalti di 16 besar Piala Dunia 2006, mencetakkan gol ke gawang Jerman di semifinal Piala Dunia 2006, serta memastikan kemenangan 5-3 Italia atas Prancis di final penalti. Bongkar kisah mistis lapangan hijau. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mengaku dibuat merinding sampai bulu kuduk berdiri oleh aksi pemain Belanda misterius ini. Bukan sekadar teknik biasa, tapi sentuhan ajaib yang seolah menghipnotis penonton dan membuat lawan tak berkutik. Publik pun penasaran, siapa sosok yang mengguncang hati sang asisten? Kisah asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor menarik diulas. Dia dibuat merinding oleh pemain asal Belanda, yakni Max Merding. Penyebabnya, Max Merding cetak gol fantastis. Pemain AZ Alkmaar itu membuat Pastoor bergidik setelah mencetak gol ala Neris Bergkamp. Gol tersebut tercipta dalam kemenangan AZ Alkmaar atas VAD Vaduz 3-0 di ronde ketiga kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Avas Stadion, Alkmaar, Belanda, pada Jumat 8 Agustus 2025. AZ Alkmaar mencetak 3 gol tanpa balas lewat Troy Parrott 29 dan 74 menit dan Merding 80 menit. Satu dari 3 gol itu membuat seisi Avas Stadion merinding, termasuk Alex Pastoor yang hadir sebagai analis pertandingan untuk Ziggo Sport. Gol itu diciptakan oleh Merding. Pemain AZ Alkmaar itu menciptakan gol ala Dennis Bergkamp saat Arsenal menghadapi Newcastle United pada musim 2001-2002. Kala itu Bergkamp mencetak gol usai menerima umpan dari rekannya. Sentuhan magis legenda timnas Belanda itu kemudian berhasil mengelabui bek lawan. Dia berputar dan mencetak gol dengan kaki kanannya. Gol Merding disebut sangat mirip dengan yang dilakukan Bergkamp. Bedanya, Merding mengelabui kiper lawan dengan sentuhan kaki kanan kemudian melepaskan tembakan akurat. Pastoor memuji tinggi gol berkelas Merding. Saya pikir larinya sangat kuat, tapi Anda juga harus berusaha. Bolanya berkecepatan tinggi, belum pernah terjadi. Wow, itu indah sekali. Saya merinding, sungguh luar biasa, tambahnya. Terlepas dari itu, Pastoor mengaku kurang terikas dengan permainan AZ Alkmaar. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu membandingkan permainan mereka dengan musim lalu. Ini berbeda dengan yang kita lihat musim lalu melawan AS Roma, Galatasaray, atau Fenerbahce, tandasnya. Geger dunia sepak bola. Justin Hubner secara mengejutkan bawa-bawa nama Timnas Indonesia saat bicara di Belanda. PD setengah mati bak singa lapar yang siap menerkam. Ia yakin akan bersinar terang di Fortuna Sittard, layaknya meteor yang membelah langit malam. Membuat publik bertanya-tanya, seberapa besar peran Garuda di dada dalam ambisi gilanya ini? Bek Timnas Indonesia Justin Hubner percaya diri bakal bersinar di klub barunya, Fortuna Sittard. Dia optimistis karena sudah punya banyak pengalaman dari membela Timnas Indonesia. Tak hayal Justin Hubner tetap pede meski usianya masih sangat muda. Dia diketahui baru berumur 21 tahun saat ini.
Ya, Justin Hubner menjadi salah satu rekrutan anyar Fortuna Sittard di bursa transfer musim panas ini. Bek 21 tahun itu diikat kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Walaupun masih sangat muda, Hubner sudah punya banyak pengalaman. Dia sebelumnya membela Wolverhampton U21 dan sempat dipinjamkan ke Jepang. Di 2 negara itu, dia turut membela pemain-pemain top. Ditambah lagi, Hubner merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Bersama skuad senior, bek berpostur panjang itu total sudah mencatatkan 15 penampilan. Di timnas Indonesia, Hubner juga bermain dengan pemain top. Di antaranya ada Kevin Dix, Jordi Amat, Tom Hay, Ole Romeni, dan Dian James. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga Hubner di Fortuna Sittard. Modal tersebut menurutnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dirinya saat ini layak untuk bersaing dengan pemain-pemain di level senior. Ya, saya sudah pernah bermain dengan banyak pemain top di sana, jadi saya rasa saya punya banyak pengalaman dalam hal itu, kata Hubner dilansir dari kanal YouTube Football Premier Semung 2025. Walaupun 21 tahun, saya sudah membela Indonesia sekitar 15 kali, jadi saya pikir saya punya cukup pengalaman dan siap untuk bermain sepak bola level senior, tegas Hubner. Hubner menyatakan bahwa targetnya saat ini adalah mencatatkan jam terbang sebanyak mungkin. Dia pun yakin kepindahannya ke Fortuna Sittard adalah langkah tepat dalam karirnya. Saya ingin bermain sebanyak mungkin, lalu melangkah ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau mau jujur, tentu tujuan akhirnya adalah bermain di level setinggi mungkin, tapi saya pikir Fortuna adalah langkah yang tepat untuk saya saat ini. Segudang pengalaman Hubner bersama timnas Indonesia menjadi modal berharga baginya. Pelatih Fortuna Sittard, Danny Buis, langsung mempercayakannya mengawal lini pertahanan tim saat menghadapi Go Ahead Eagles pada pekan pertama Eredivisie 2025-2026. Dalam laga debutnya itu, Hubner tampil penuh dan menunjukkan performa ciamik. Namun sayang, dia belum bisa membawa timnya menang karena harus puas bermain seri 2-2 melawan Go Ahead Eagles.